Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, saudara-saudariku sekalian yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang barakah ini, di mana masjid adalah merupakan salah satu yaitu bagian bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul bilad ila Allah masajiduha." Bagian bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala masjid. Wa abghadul biladi ila Allah aswaquha, dan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala dengan yaitu mengumpulkan kita, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah mengumpulkan kita pula di surganya kelak, amin. Ikhwani fi din azakumullah. Kemudian yang kedua, tidak lupa kami menasihatkan bagi diri kami pribadi, kemudian bagi kita semua, tentang tujuan kita mendengarkan ilmu. Hendaklah niat kita mendengarkan ilmu ikhlas. Kemudian niat kita adalah untuk bisa mengamalkan. Jangan sekedar menjadi pengetahuan, menjadi pengalaman dan referensi, tidak. Akan tetapi ilmu ini untuk kita amalkan. Sehingga dikatakan oleh seorang salaf, dia berkata, "Man talabal ilma lil ilmi darrahul ilm." Artinya barang siapa yang mencari ilmu tujuannya hanya untuk mengetahui, tujuannya hanya untuk mengetahui saja, tidak mengamalkan, maka ilmu ini akan membahayakannya. Wa man talabal ilma lil amal. Namun barang siapa yang mencari ilmu tujuannya adalah untuk bisa mengamalkan, maka sungguh nafa'ahu qalilul ilm, akan bermanfaat baginya walaupun ilmunya hanya sedikit. Ilmu kita hanya sedikit, ikhwan, dibandingkan para ulama terdahulu. Namun mari kita kejar mereka dengan amal. Walaupun ilmu kita sedikit, akan tetapi kita amalkan, ini sungguh sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tanya diri kita masing-masing, sudah berapa lama kita mengaji? Sudah berapa lama kita duduk di hadapan para asatidzah? Sudah berapa lama kita mendengarkan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah sudah merubah akhlak kita? Apakah sudah merubah sifat kita? Apakah sudah merubah tutur kata kita, baik kepada orang tua, kepada istri, anak, kepada teman, sahabat? Apakah sudah berubah akhlak kita?
Apakah berubah hati kita yang dulunya adalah gelap menjadi terang? Maka sungguh barang siapa yang tidak ada perubahan pada dirinya, dengan waktu yang lama dia menuntut ilmu, sungguh ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat pada diri mereka. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid, barang siapa yang tidak bermanfaat baginya ilmunya, dia adalah orang yang berilmu akan tetapi tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa diamalkan, maka beliau mengatakan fi ilmihi syai'un, maka ilmunya ini ada cacatnya, ada penyakitnya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa ikhlas menuntut ilmu kemudian bisa mengamalkannya. Ikhwani fid din wa asyrul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini untuk menggantikan ustaz kita, Ustaz Al-Fadil Ustaz Abdul Rahman, yaitu insyaallah kami bacakan kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yaitu kitab yang sangat bagus ya untuk kita baca khususnya di akhir-akhir zaman ini yang penuh kita lihat kemaksiatan di mana-mana, kemudian dosa ya, kemaksiatan yang banyak mengotori hati kita. Maka sungguh kitab ini sangat bermanfaat untuk kita terus membaca dan mengulang dan saling menasihatkan dengannya, yaitu kitab Al-Da' wa Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Yaitu kami ambil ya, ana ambil yaitu masuk langsung bagian tentang pengaruh dosa dan maksiat ya, dampak buruk dosa dan maksiat. Kita akan baca beberapa ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang menyebutkan tentang bahaya maksiat, bahaya dosa dan maksiat bagi agama, bagi dunia, bagi hati, bagi tubuh, bagi semua kehidupan kita. Beliau mengatakan, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Walil ma'asi min al-atharil qabihatil madhmumah." Ketahuilah bahwa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala jenisnya ini memiliki athar, pengaruh al-qabih yang sangat buruk. Maksiat memiliki pengaruh yang sangat buruk, al-madhmumah yang tercela, wal mudirrah dan sangat berbahaya. Bil qalbi wal badan, sangat berbahaya baik bagi hati dan tubuh kita. Wad dunya wal akhirah, dan sangat berbahaya baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Ma la ya'lamu illallah, yang tidak ada mengetahui besar bahayanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di antara dampak buruk dari dosa dan maksiat, ikhwani fi din azakumullah, beliau mengatakan hirmanul ilm. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menghalangi seseorang dari ilmu yang bermanfaat. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala jenisnya, yang kecil maupun yang besar, yang pertama di antara dampak buruknya akan menghalangi seseorang dari ilmu yang bermanfaat. Walaupun dia berilmu, seandainya dia menghafalkan Al-Quran, dia menghafalkan banyak riwayat hadis, dia bisa berbahasa Arab, dia bisa berceramah, bisa berdiskusi dan sebagainya, menyampaikan. Akan tetapi tatkala dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan terhalang dari ilmu yang bermanfaat. Mana ilmu yang bermanfaat, ikhwan? Yaitu ilmu yang mendatangkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, al-ilmu khasyatullah. Ilmu yang bermanfaat adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mau mendatangi perkara yang haram, dia ingat akan azab Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia ingin memakan barang yang haram, dia ingat
bagaimana siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah riwayat sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, suatu ketika dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Kana li Abi Bakrin gulamun yukhriju lahu al-kharaj." Abu Bakar As-Siddiq dia memiliki seorang budak yang biasa mengeluarkan yaitu gajinya, upahnya bekerja diberikan, diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu suatu hari makan dari hasil budak ini. Setelah Abu Bakar memakan makanan yang diberikan oleh budak yang tadi, maka budak ini mengatakan, "Atadri ma hadza?" Tahukah engkau wahai Abu Bakar apa makanan ini? Qala Allahu a'lam, la adri, aku tidak tahu. Maka budak ini mengatakan, "Inni takahantu fil jahiliyah wa ma uhsinul kihanata walakinni khada'tuhu." Dulu pada masa jahiliyah aku pernah berbuat perdukunan, melakukan perdukunan. Dan sebenarnya aku nggak bisa, katanya, sekedar ngarang-ngarang saja, main-main saja, tapi orang percaya. Akhirnya benar juga, kata budak ini. Kemudian itu berhasil, perdukunanku berhasil, padahal aku tidak bisa, sekedar ngarang-ngarang saja. Dan ya, pada saat ini setelah masa jahiliyah, ya, pada masa jahiliyah dia berbuat pendukung. Kemudian sekarang aku bertemu dengan orang tersebut dan dia memberikan upahnya kepadaku. Fahadha alladhi akalta minhu, ini yang kau makan, kata budak ini kepada sahabat Abu Bakar. Maka subhanallah, lihatlah bagaimana seorang yang berilmu begitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memasukkan jarinya ke dalam mulutnya, yang seandainya makanannya tidak dikeluarkan, ikhwan, dia istighfar, insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sisa makanan ini akan menjadi darah, akan menjadi daging, dan kadang tatkala seorang istighfar dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pengaruhnya masih. Sehingga Abu Bakar fa'adkhala asabi'ahu yadahu fi fihi faqa'a kulla syai'in fi batnihi. Dia memasukkan jari jemarinya ke mulutnya sahabat Abu Bakar yang mulia, dan dia mengeluarkan, memuntahkan semua makanan yang dia makan. Inilah dia ilmu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bagaimana dengan kita? Bukan hanya sesuap dua suap makanan, namun bahkan apa yang kita simpan semuanya dari hasil yang tidak benar mungkin. Apa yang kita siapkan bagi anak istri kita, kadang kita tidak tahu dari mana datangnya. Subhanallah. Maka orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan terhalang dari ilmu yang bermanfaat, di mana ilmu yang bermanfaat adalah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ciri seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa mudah menangis dan sedikit tertawa. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Fa innal ilma nurun." Karena sungguhnya ilmu ini adalah cahaya. Ilmu ini, ikhwan, bagaikan cahaya. Yaqdhifuhu Allah fil qalb, yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Wal ma'siyatu tudfi'u dzalika nur, sementara maksiat akan memadamkan cahaya yang masuk. Ilmu ini, Al-Qur'an dan Sunnah, bagaikan cahaya, sehingga orang-orang yang mendengarkan ayat-ayat Allah, sabda Rasulullah SAW, ilmu yang bermanfaat, hatinya bersinar, hatinya bercahaya, akan senantiasa terang, sehingga dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat. Ya, dia bisa membedakan. Maka tatkala seseorang mendapatkan ilmu, yaitu adalah cahaya yang ada di hatinya, kemudian dia kerjakan maksiat, maka cahaya ilmu ini akan padam sedikit demi sedikit, akan padam ilmu ini, cahaya ini. Walamma jalasa Asy-Syafi'i, tatkala Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, tatkala Imam Asy-Syafi'i duduk di hadapan Imam Malik rahimahullahu taala, dia duduk di hadapan Imam Malik, di mana Imam Malik adalah gurunya Imam Asy-Syafi'i. Inilah para ulama, ikhwan. Mereka tidak ada yang sombong,
Kalau kita lihat kecerdasan Imam Syafi'i mungkin lebih dari Imam Malik, tapi Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Ahmad lebih hebat dalam ilmu hadis daripada Imam Syafi'i, tapi Imam Ahmad duduk di majlis Imam Syafi'i. Inilah dia para ulama, tidak ada kibir, tidak ada gengsi, ya, tidak ada sifat meninggikan diri. Karena sungguhnya yang tinggi adalah ilmu, bukan orangnya. Tatkala seorang menjauhi majlis ilmu, berarti dia menjauhi ilmu tersebut pada hakikatnya. Sementara ilmu ini adalah sesuatu yang paling mulia. Al-Imam Asy-Syafi'i dia duduk di hadapan Imam Malik, wa qara'a alaihi, dan dia membaca Al-Muwatta, menghafalkan Al-Muwatta, tulisan karya Al-Imam Malik. A'jabahu mar'a min wufuri fitnatihi. Al-Imam Malik kagum dengan kecerdasan Al-Imam Syafi'i. Imam Malik kagum begitu cerdasnya, hebatnya hafalan Imam Syafi'i. Wa tawaqqudi dzakaihi, dan kecerdasannya, wa kamali fahmihi, dan faham yang sangat cepat dia paham. Faqal, maka Imam Malik berkata kepada Syafi'i, inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran. Wahai Syafi'i, aku melihat bahwa Allah telah meletakkan cahaya di hatimu. Allah telah meletakkan cahaya, artinya Allah meletakkan ilmu di hatimu. Allah meletakkan cahaya di hatimu. Fala tudfi'uhu bidzulmatil ma'siyah, janganlah engkau padamkan cahaya ini dengan gelapnya maksiat. Subhanallah. Inilah para ulama. Maka ikhwani fillah azakumullah, ilmu ini adalah cahaya. Maka orang-orang yang bermaksiat, mendatangi maksiat, ilmu atau cahaya yang ada di hatinya sedikit demi sedikit akan padam, sehingga tatkala hatinya sudah gelap, dia akan tidak mengetahui apakah ini ular ataukah kayu, bagaikan orang mencari kayu bakar di malam hari. Semuanya diambil, ular dipegang, kayu dipegang, tidak tahu padahal ular ini berbahaya. Ya, hatinya akan gelap. Ini yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian yang berikutnya, kami tidak urut membacanya karena bahaya maksiat dan dosa ini ratusan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa. Yang kedua, ya ikhwani fi din azakumullah, wa minha, di antaranya lagi bahaya maksiat, kata Imam Ibnu Qayyim, zulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan, yaitu adalah kegelapan yang dirasakan oleh orang-orang yang bermaksiat. Dia akan merasa hatinya gelap, dia akan merasa hatinya susah. Maka sungguh tidak ada orang yang paling susah melainkan orang yang ahli maksiat. Tidak ada orang yang paling sedih melebihi kesedihan orang yang bermaksiat. Kelihatannya mereka senang, akan tapi coba tanya hati mereka. Kita lihat orang-orang kufar, mereka datang ke tempat-tempat ya maksiat, ke tempat-tempat maksiat mereka datang. Tujuan mereka apa? Mencari ketenangan. Mereka ingin ketenangan. Mereka menyangka ketenangan itu ada di pinggir pantai. Mereka menyangka ketenangan itu ada di puncak gunung. Mereka menyangka kebahagiaan ada pada meminum minuman keras, ya, bergandengan dengan wanita-wanita yang cantik. Sungguh tidak. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, banyak orang menyangka ya bahwa ketenangan itu dari perkara-perkara tersebut. Orang menyangka kebahagiaan dari jabatan, orang menyangka kebahagiaan dari dunia, orang menyangka kebahagiaan dari istri yang cantik, anak yang banyak, kendaraan yang mewah. Subhanallah, ternyata tidak. Kebahagiaan itu ada pada ilmu iman. Dan sungguhnya kesengsaraan, kesedihan itu ada pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yahissu biha kama yahissu bi dhulmatil lail al-bahim idza laham. Orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan gelapnya hatinya bagaikan seorang yang berjalan di malam yang gelap gulita. Fatasiru dhulmatul ma'siyah liqalbihi ka dhulmatil hissiyah li basarihi. Maka gelapnya maksiat ini akan menjadikan hitam hatinya
bagaikan seorang yang buta berjalan di malam hari, gelap di atas kegelapan. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, sahabat Ibnu Abbas berkata, inna lil hasanati dhiya'an fil wajh, sesungguhnya kebaikan amal soleh ini akan menampakkan cahaya di wajah seseorang, akan menampakkan dia sinar di wajah seseorang. Artinya apa? Orang yang soleh ini wajahnya akan senantiasa bergembira. Tatkala dia ditimpa penyakit, dia mengatakan alhamdulillah. Ada keluarganya meninggal, bahkan alhamdulillah. Wah, antum baca alhamdulillah kok keluarganya meninggal, senang kalau gitu? Enggak. Ada riwayat yang sahih dari Nabi SAW, dari sahabat Anas bin Malik, ya, dalam Riyadhus Shalihin, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, atau Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala idza qabada walada 'abdihi, Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau mencabut nyawa anak dari seorang hambanya, maka Allah bertanya kepada para malaikat, Mada yaqulu 'abdi, wahai malaikat, apa yang diucapkan oleh hambaku tatkala engkau cabut nyawa anaknya, dia melihat anaknya meninggal, apa yang diucapkan? Apakah dia bersabar atau bagaimana? Malaikatnya mengatakan, Ya Rabb, wahai Rabb, hamidaka wastarja, dia memujimu ya Allah. Dia dapat musibah, dia bilang alhamdulillah, wastarja, dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia memujimu ya Allah, dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ubnu li 'abdi baitan fil jannati wa sammuhu baital hamd. Bangunkanlah bagi hambaku yang seperti ini sebuah istana di surga, dan namakan istana ini adalah istana pujian. Hadis ini sahih dari Muslim. Subhanallah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, beramal saleh, akan nampak sinar di wajah mereka. Mereka ditimpa dengan musibah, mereka memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguhnya ikhwan, musibah ini akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita sebenarnya. Ibarat orang sakit, ya, ibarat orang yang sakit. Tatkala kita mendapatkan musibah, mungkin ada kekhilafan dan kesalahan kita, maka ini ibarat orang yang sakit. Orang yang sakit dikasih madu enak enggak? Enggak enak. Dikasih susu kadang enggak enak. Dikasih ayam, ya, dikasih apa, ikan bakar dan sebagainya, kambing guling kadang enggak enak. Yang enak itu apa? Yang pahit. Obat itu yang enak, dan itu yang bisa menyembuhkan dia. Itulah ibaratnya kita, ikhwan. Maka jangan kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, kata Ibnu Abbas mengenai sini, bahwa orang yang beramal kebaikan itu akan menampakkan sinar di wajah mereka. Mereka tidak banyak berkeluh kesah kepada manusia. Kalau kita tidak, sedikit-dikit apa namanya, Facebook ya, udah curhat begitu kesana kemari, lagi galau dan sebagainya, cari akhwat kemana-mana belum dapat, ini nyebarin kemana, ke Facebook dan sebagainya. Cari kerjaan kemana-mana nggak dapat, ya, curhatnya di mana? Sama manusia. Manusia ini sama seperti kita ya kawan. Antum curhat sama mereka, mereka lebih banyak masalah lagi. Antum bikin masalah untuk mereka? Tidak. Curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah para nabi dan rasul ditimpa mereka musibah kecuali mereka sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka tadarru, mereka merendah diri, mereka merintih, merengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah di tangannya segala sesuatu. Allah Maha mampu menjadikan langit di bawah, bumi di atas. Subhan, tidak ada mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang beriman, berilmu, akan nampak sinar pada wajah mereka. Wa nuran fil qalb, dan hati mereka bercahaya. Hati mereka bercahaya. Tidak ada rasa dengki.
Mereka tidak benci, mereka tidak iri, tidak hasad, tidak berputus asa. Wasi'atan fil rizq, dan mereka diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Luasnya rezeki ini bukan hanya materinya saja, ya ikhwan. Tatkala kita merasa rezeki kita sudah luas, cukup untuk diri kita, keluarga, anak-anak kita, hanya sekedar hari itu misalnya, tidak ada untuk esok harinya, ini sudah. Tatkala hati kita merasa luas, itulah dia kekayaan. Manusia menyangka kekayaan itu adalah harta yang bertumpuk-tumpuk, tidak. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Laisal ghina an kasratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan, bukanlah orang yang kaya yang mereka bertumpuk harta benda mereka, tidak. Akan tetapi orang yang kaya adalah orang yang kaya jiwanya. Tidak ada manfaatnya harta yang banyak sementara kita bakhil. Tidak ada manfaatnya harta yang banyak tapi memudaratkan kita sendiri, memudaratkan kita di dunia dan sebelum di akhirat. Tidak ada manfaatnya harta yang banyak yang mengakibatkan anak istri kita, anak-anak kita bertengkar dan sebagainya, bermusuhan. Subhanallah. Ini orang-orang yang berilmu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa quwwatan fil badan, dan sesungguhnya amal soleh ini akan memberikan pengaruh pada kekuatan badan. Badannya akan kuat, akan sehat, akan kuat dalam hal apa? Dalam beribadah tentunya. Ya, kalau fisik kuat, otot besar tentunya dengan apa? Olahraga. Tapi maksudnya di sini badannya akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ringan beribadah. Banyak orang badannya, bodinya Masya Allah hebat, ototnya besar, rukuk nggak kuat, lama sedikit udah ngamuk, ya enggak? Sujud baru lama sedikit sudah. Ini orang lemah, dhaif, lemah. Di tengah malam nggak mampu membuka matanya, nggak mampu. Ini orang lemah. Orang yang kuat adalah orang yang kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan ini akan memberikan kekuatan kepada seseorang, wa mahabbatan fi qulubil khalq, dan akan menjadikan dia dicintai oleh makhluk. Siapa yang mencintai dia adalah orang-orang yang baik. Makhluk yang baik yang pertama adalah malaikat. Dia dicintai oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dia dicintai bahkan oleh makhluk yang lain, misalnya jamaat, yaitu benda mati, dia akan dicintai. Pada hakikatnya, coba antum ingat kisah siapa? Umar bin Khattab bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq tatkala mereka berada bersama Nabi di atas gunung Uhud. Gunung Uhud digoncang. Apa kata Nabi? Ya Uhud, tenang, tenang. Ya, fa inna fika, karena di atasmu ada Siddiq. Di atasmu sekarang ada Abu Bakar As-Siddiq. Ada syahid yaitu Umar bin Khattab. Gunung ini menjadi tenang. Tadinya goncang, ya, gunung ini tadinya agak gelisah begitu. Akhirnya disampaikan ini ada di atasnya Umar, orang soleh, Abu Bakar orang solehnya, dia tenang. Subhanallah, dia akan dicintai oleh makhluk. Kemudian wa inna lis-sayyi'ah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adapun keburukan, kemaksiatan, sawadan fil wajh, akan mengakibatkan gelap di wajah seseorang. Orang yang hatinya, orang yang melakukan maksiat, dia merasa semuanya sempit bagi dirinya. Melihat sedikit kurang, dia merasa tidak enak. Dia merasa sempit. Orang yang bermaksiat akan merasa hatinya sempit, ikhwan. Wa dhulmatan fil qalb, dan dia akan merasakan hatinya gelap, sedih, kacau. Subhanallah, ada dulu seseorang di kampung kami datang. Ini rambutnya masih panjang. Ada yang panjang rambut? Gak ada ya? Panjang rambutnya, ininya habis berlubang-lubang lagi telinganya. Kemudian dari dekat aja bau napasnya itu kayak bau minuman, ya, khamar. Itu khamar setiap malam itu nggak bisa putus, minimal 1 drijen khamar. Wallahi, ya, dia datang kepada kami. Waktu itu kami, ya, saya lagi duduk-duduk di masjid bersama beberapa orang. Dia mengatakan, Ustaz, sia-sia ini
Ya, antum ajar ini orang-orang sia-sia, orang-orang sudah pada bisa. Ini saya ini belajar sambil jalan. Dia bercerita sama saya, curhat lah begitu. Dia mengatakan, Ustaz, apa maksiat yang belum saya kerjakan? Perempuan sudah habis, sudah katanya. Nggak ada, sudah. Judi sudah, bosan sudah. Kemudian semua maksiat. Ini khamar ini nggak bisa ditinggalin katanya. Khamar ini susah benar katanya. Sholat anak rajin Ustaz, tahajud anak bangun terus katanya. Tahajud bangun. Sholat berjamaah, anak lihat sering masjid sholat berjamaah. Ya, sambil jalan dia ini profesinya jadi tamu, menerima tamu, turis-turis yang datang bule-bule ya. Sesuai lah dengan profesinya ya. Dia bahasa Inggris sepatah dua patah sama saya paham, kadang nggak paham juga. Akhirnya dia bilang apa intinya? Saya orang yang paling sengsara kayak di muka bumi ini katanya. Dia bilang apa? Saya orang paling sengsara di muka bumi ini. Saya merasa orang yang paling menderita katanya. Kelihatannya enak. Dia sama wanita-wanita siap malam ganti. Kemudian apa yang diinginkan ada. Tapi dia mengatakan apa? Saya orang yang paling menderita, paling merana. Allah. Nasihat antum bagaimana supaya saya bisa meninggalkan khamar ini katanya. Susah meninggalkan. Betul ucapan para ulama. Apa katanya seorang ulama? Wa ka'san syaribtuhu ala ladzatin wa ukhra tadawaitu biha. Artinya apa? Orang-orang pecandu khamar mengatakan, satu gelas aku minum karena kepingin saja awalnya. Tapi gelas-gelas yang berikutnya itu sebagai obat bagiku. Artinya apa? Awalnya dia sekedar minum saja untuk enak-enakan. Tapi akhirnya kalau dia nggak minum dia sakit. Akhirnya khamar itu jadi obatnya, ya nggak? Iya. Sama dengan orang ahli maksiat seperti itu juga. Mendatangi maksiat, ya perzinahan misalnya. Ya ada orang-orang tua masih aja. Kekuatannya apa? Orang tua ini senggol aja sudah jatuh sudah. Nggak ada apa-apanya, nggak ada power, nggak ada. Baru strum sedikit sudah loyo. Tapi kok dia datangi maksiat pula? Pendorongnya apa ikhwan? Bukan karena syahwatnya yang tinggi, enggak. Tapi karena maksiat itu sebagai obat baginya. Kalau dia enggak bermaksiat, dia pusing, dia galau, dia sakit. Subhanallah, ini maksiat. Maka kita berhati-hati darinya. Maka sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang meninggalkannya dan minta istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhulmatan fil qalb, akan menjadikan hati pelakunya ini gelap, hitam. Wa wahnan fil badan, menjadikan dia lemah. Wa naqsan fil rizq, akan mengurangi rezekinya. Ini orang bermaksiat ini merasa dia paling miskin. Padahal dia punya semuanya, tapi dia merasa dia paling miskin. Wa bughdatan fi qulubil khalq, dan dia akan dibenci oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, tentunya makhluk yang mulia, hamba-hamba yang mulia. Ini yang kedua ikhwani fi din azakumullah, tentang pengaruh buruk dari maksiat. Yang ketiga, yang terakhir mungkin kami sebutkan pada kesempatan ini, yang ketiga ini kami yaitu ringkas-ringkas sedilihat dalam kitab Ibnu Qayyim Ad-Da' wad-Dawa. Wa minha anna al-ma'siyah, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwa maksiat turithu dhulla, akan mewariskan kehinaan, dan yaitu kehinaan. Orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dihinakan di mata manusia. Walaupun ada manusia yang menghormatinya, kadang itu hanya sebagai penghormatan belaka. Itu hanya karena mereka takut mungkin sama dia. Walabud, kata Ibnu Qayyim, dan ini pasti orang yang bermaksiat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innal izzata kullal izzati fi ta'atillah taala. Karena sungguhnya ketinggian yang sebenarnya, kemuliaan yang hakiki adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat yang ke-10, Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka milik Allah lah segala kemuliaan.
Ay falyatlubha bi ta'atillah, carilah kemuliaan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yajiduha illa fi ta'atih, karena sungguhnya kemuliaan tidak akan didapatkan kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu ketika di sebuah perjalanan Umar bin Khattab, yaitu diminta oleh sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah menuju Syam setelah ditaklukkan Syam oleh kaum muslimin. Di antara bagian yang ditaklukkan yaitu adalah dengan di bawah kepemimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala. Maka Abu Ubaidah mengirim surat kepada Khalifatul Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu supaya datang ke Syam, karena penduduk Syam sedang menunggu Umar. Bagaimana rupanya Umar? Umar yang begitu hebat, dikenal dan ditakuti, disegani. Jangankan manusia, jin, syaitan berlari kalau Umar lewat. Kata Nabi SAW, terdapat dalam Syiarul A'lam An-Nubala Imam Adz-Dzahabi, "Ma salaka Umar fajjan illa wa salaka syaitanu fajjan ghairi fajji Umar." Tidaklah Umar lewat di suatu gang kecuali syaitan akan mencari gang, jalan yang tidak dilewati oleh Umar bin Khattab. Kalau kita enggak dikejar-kejar sama syaitan, Umar lari syaitan dari. Jangankan ya anak-anak kecil enggak berani. Ada main-main di masjid, Umar lewat, udah semua pada diam. Wanita enggak berani juga. Sangat luar biasa Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Bagaimana rupanya Umar? Orang Syam ingin melihat, karena Umar belum sempat datang ke Syam. Akhirnya diundanglah. Datanglah Umar bin Khattab. Tidak ada pengawal, tidak ada. Dia hanya berdua. Dia dan budaknya menggunakan satu kendaraan yang paling rendah lagi, enggak yang paling mewah. Subhanallah. Kalau kita pemimpin zaman sekarang 2-3 hari sebelum mendarat tempat harus steril. Ya, harus steril. Enggak boleh pengemis masuk. Subhanallah. Umar bin Khattab berjalan berdua dari Madinah menuju Syam. Perjalanan berbulan-bulan, sebulan kurang lebih. Berjalan Umar bin Khattab, dia berdua. Kadang dia jadi atas, kadang budaknya jadi atas. Gantian. Subhanallah, gantian. Inilah ikhwan. Jadi Islam tidak membeda-bedakan. Islam tidak membeda-bedakan. Dia sebagai pemimpin, dia sebagai rakyat sama. Kadang kita enggak, tatkala kita pesta, ini khusus hidangan bapak-bapak katanya. Kalau yang buka bapak-bapak, yang ayah-ayah di bawah hidangannya lain. Ya, ini bapak-bapak khusus, ini hidangannya di sini, mejanya khusus. Kalau yang ini biasa-biasa lain. Kalau yang bapak-bapak lebih lengkap. Kalau yang biasa enggak lengkap, dibeda-bedakan. Ini bukan Islam. Islam tidak mengajarkan demikian. Bahkan yang diundang orang-orang kaya, ini hati-hati. Ikhwan, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang miskin di antara kita. Kemudian berangkatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, gantian, kadang dia di atas, kemudian kadang di bawah, yang megang yaitu kendaraan. Sampainya di Syam ada sebuah tempat jalan yang itu genangan air, ya, genangan air, ya, yang tidak mau harus dilewati oleh orang yang lewat. Kemudian sahabat Abu Ubaidah dan orang-orang para sahabat menunggu Umar, melihat dari jalan jauhan. Umar bin Khattab datang berdua. Ya, kemudian Umar bin Khattab sebelum melewati tempat ini membuka sendal, dibuka sendalnya, kemudian dipikul, berjalan mengiring kendaraannya. Dilihat oleh Abu Ubaidah, ini kacau ini, presiden kok kayak gini, gembel kayak gini, bahaya ini. Apa katanya orang-orang Syam ini? Sehingga sahabat Umar sudah melewati tempat ini dan dia jalan di air ini sambil basah, ya, dan dia pikul sendalnya. Sampainya di melewati air ini, Abu Ubaidah mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, ini orang-orang Syam menunggu engkau. Siapa khalifah? Kenapa kau seperti ini? Pakaian enggak?" Ya Allah. Maka siapa? Abu Ubaidah merasa kecewa begitu dengan penampilan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka Umar mengatakan, "Sungguh, wahai sahabatku Abu Ubaidah, seandainya bukan engkau yang mengucapkan hal ini, aku akan pukul."
Inna kunna adzalla qaumin fa'azzana Allah bil Islam. Dulu kita pada masa jahiliyah adalah umat yang paling hina. Orang Arab adalah bangsa yang paling rendah, paling jelek, paling hina. Fa'azzana Allah bil Islam, dan Allah muliakan kita dengan Islam. Allah tinggikan derajat kita dengan Islam, dengan iman, dengan amal. Wa mahma bataghaina al-'izzata bighairi ma a'azzana Allah, adzallana Allah. Maka sungguh tatkala kita mencari kemuliaan dari jalan yang bukan dengannya Allah muliakan kita, justru kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencari kemuliaan dari dunia, dia akan dihinakan dari dunia itu. Siapa yang mencari kemuliaan dari wajah yang tampan setiap harinya, ya, sisir, kemudian macam masker dipakai, dia akan dihinakan dari situ. Antum lihat coba Nabi Yusuf, dia dipenjara karena apa? Karena tampan atau karena jelek? Karena tampannya dia dipenjara. Karena tampannya dia menjadi rendah. Di penjara rendah enggak? Rendah. Sehingga Imam Ibnu Qayyim sebutkan dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, ini sebagai pelajaran. Lihat Nabi Yusuf, karena ketampanannya dia direndahkan oleh bangsa Mesir, oleh raja pada saat dipenjarakan. Namun karena ilmu dan amalnya, dia diangkat sebagai raja. Subhanallah. Fa'tabiru ya ulil absar, ambil pelajaran orang-orang berakal. Umar mengatakan, sungguhnya kita adalah umat dulunya hina, dan Allah muliakan kita dengan Islam. Maka bagaimanapun kita mencari kemuliaan dari jalan yang bukan dengannya Allah muliakan kita, justru Allah akan hinakan kita. Ingat itu. Carilah kemuliaan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat kemaksiatan akan mendatangkan kehinaan. Coba lihat ikhwan, orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah jadi kera dan babi karena apa? Karena maksiat. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, dan Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, "Wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti, faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in." Sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang telah melampaui batas pada hari Sabtu, dan kami jadikan mereka kera yang hina. Bagaimana? Pada masa Nabi Musa alaihissalam, ada sekelompok orang-orang Yahudi, mereka tinggal di pinggir pantai. Penghasilan mereka dari nelayan. Kemudian dilarang mereka untuk memancing hari Sabtu. Jangan memancing hari Sabtu. Ya, adapun hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ini boleh. Hanya satu hari saja dilarang. 6 hari boleh. Namun larangan Allah pasti ada ujiannya. Allah larang mereka mancing hari Sabtu, tapi ikan kalau hari Sabtu pada naik semuanya, pada keluar ikan kalau hari Sabtu. Ikan yang tadinya sembunyi di bawah dasar laut, kalau hari Sabtu mau bermunculan sudah. Jadi menggoda begitu ya, kurang-kurang iman sudah tergoda mereka. Seperti kita misalnya, dilarang maksiat tapi di sana sini banyak ya maksiat dan seterusnya. Mereka orang-orang Yahudi di pinggir laut ini, mata pencarian mereka ikan, nelayan. Mereka dilarang mancing hari Sabtu. Hari Sabtu itu kan pada bermunculan. Kalau hari yang lain 6 hari ikan sepi. Ujian. Akhirnya mereka sabar, sehari 2 hari terus mereka sabar. Dan orang-orang yang beriman menjaga larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun ini orang-orang yang tidak beriman, ya akhirnya mereka bikin apa? Cara. Ini kayaknya harus bikin apa? Ya, harus kita mikir gimana cara kita supaya kita tidak melanggar larangan Allah. Akhirnya apa? Mereka lepaskan, bikin jaring, dilepaskan kailnya hari Jumat. Lepaskan kail hari Jumat. Hari Sabtu istirahat mereka. Hari Sabtu istirahat, nggak berbuat apa-apa. Santai sudah, lihat ikan, kena satu, udah habis sekarang ini hari Jumat. Akhirnya hari Sabtu kena. Harinya hari Ahad, berbondong-bondong mereka ambil kailnya, ditarik hari Ahad. Mereka nggak mancing hari Sabtu, tapi mereka bikin tipu daya. Ini akalnya orang Yahudi memang lebih. Kalau kita jongkok akal kita memang. Kalau mereka berdiri, coba lihat Allah berfirman dalam Al-Quran,
ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israil, ingatlah nikmatku atas kalian. Ya, nikmatku atas kalian dan kalian aku lebihkan dari orang-orang yang lain, dari umat yang lain. Bani Israil ini memang dilebihkan. Orang Yahudi ini memang akalnya hebat. Ya, apa saja dibikin dia lebih hebat. Dia bikin motor lebih hebat. Bikin apa lagi? Apa saja lebih hebat. Sehingga apa? Akalnya yang hebat, dia pakai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang-orang beriman, ikhwan, orang-orang beriman ini takut. Karena orang-orang terdahulu kalau ada yang berbuat maksiat, mereka langsung diazab seketika. Kalau kita enggak, ditunda azab kita oleh Allah Subhanahu wa taala, wal yazubillah. Akhirnya mereka bermaksiat, orang-orang beriman ini pada takut, mereka menyingkir, mereka pergi. Ya, karena mereka khawatir azab Allah akan turun. Akhirnya benar. Pada malam harinya Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, menghinakan mereka. Allah menjadikan mereka menjadi kera. Semua menjadi kera. Dalam riwayat yang lain disebutkan yang tua-tua jadi babi, yang muda-muda kera jadi kera. Ini makhluk yang hina enggak? Hina. Jelek. Dijadikan jadi kera dan babi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Maksiat yang sepele. Maksiat yang ringan. Subhanallah. Kemudian tambahan lagi, cuman tadi yang mereka jadi kera, dikutuk jadi kera ini enggak hidup. Jarak 2-3 hari langsung mampus. Dan bukan, oh ya kalau begitu memang kita keturunan kera berarti dari Yahudi tadi. Enggak, 2-3 hari langsung tewas. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ya ikhwani fillah nazakumullah? Ini sebagai ibrah bagi kita bahwa kemaksiatan ini jangan remehkan. Ya, sekecil apapun dia, ini akan menjadikan seorang hina, akan menghinakan seorang. Kemudian yang terakhir kami sampaikan ucapan Ibnu Mubarak yang sangat indah. Ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurisu dzulla idmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha wa hal afsada ad-din illa al-muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Dia mengatakan, aku melihat, aku memandang bahwa dosa ini akan mematikan hati seseorang, dan sungguhnya dosa ini akan menjadikan seorang hina. Wa tarku dzunubi hayatul qulub, meninggalkan dosa akan menjadikan hati kalian hidup. Wa khairun li nafsika isyanuha, maka sebaiknya bagi engkau dalam kau meninggalkan maksiat. Wa la afsadad dina illa al-muluk, tidak ada yang merusak agama kecuali pertama raja, penguasa. Tidak ada yang paling berat, yang paling hebat merusak agama ini kecuali yang pertama penguasa. Kemudian wa ahbaru su'in, yang kedua ahbaru su', ulama yang buruk. Ulama yang buruk, dia hebat tapi buruk hatinya. Wa ruhbanuha, dan yang kedua ahli ibadah tapi dia enggak ada ilmu, rajin ibadah saja tapi enggak berilmu. Subhanallah, inilah dia ikhwani fillah azakumullah, jadi bahan renungan bagi kita sekalian. Kita tinggalkan dosa besar dan kecilnya, dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita, dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita orang-orang yang saleh insyaallah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah Isya.